Biasanya ada beberapa mahasiswa yang kita tempatkan di Tempo Media Group maupun yang di rekanan perusahaan kami. Hampir setiap minggu itu mahasiswa pasti silih berganti tuh ganti-gantian melakukan podcast di sini, mengundang narasumber yang jadi moderator ganti-gantian, yang jadi kameramen ganti-gantian, jadi semuanya bisa belajar. Kalau nggak punya laptop ataupun nggak punya apa-apa, ya nggak masalah gitu, karena memang di sini bisa dipinjamkan. Di sini kan ada beasiswa, Pak. Campus Tour, Polytechnic Tempo. Saya Rafif Ahmad Saputro. Saya mahasiswa sekarang semester 2 di Politeknik Tempo. Alasan saya milih Produksi Media itu karena memang saya tuh ngerasa banget skill saya kurang berbicara sama orang lain. Waktu di SMK saya itu nggak punya banyak temen, saya nggak bisa ngomong, cuma diem aja hampir seharian gitu. Saya ngerasa kalau saya begini terus, gimana saya mau di dunia kerja gitu. Lebih ke broadcasting, jadi jurnalistik, megang kamera, belajar berbicara, editing juga ada, penataan audio juga ada. Itu saya lebih tertarik kayak, wah kalau di sini kayak saya bakal diajarin ngomong nih, bakal diajarin kayak jadi orang yang bisa bercerita, bisa mempengaruhi orang lain kayak gimana. Akhirnya saya coba masuk dan saya belajar banyak hal, mulai dari pidato, cara berbicara di depan orang, jadi MC, pembawa acara, moderator dan sebagainya. Saya itu sebenarnya di SMK nggak ada basic kerja apapun, Pak. Saya nggak punya pengalaman banyak, lomba pun saya nggak pernah ikut lomba, aktif nggak pernah. Saya cuma kerjaannya itu cuma kalau di sekolah belajar, sekolah, istirahat, pulang. Cuma itu aja. Tapi setelah saya masuk sini itu saya diajak sama dosen-dosen saya untuk kayak, ayo kamu coba ini, coba maju, ayo presentasi, baca pidato dan lain sebagainya. Makanya saya mulai kayak tertarik gitu. Kemarin juga pas di semester 1 melihat ada ajang lomba, saya langsung diajak, ayo kamu coba ikut lomba, kalah nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu, yang penting kamu ada portofolio, saya pernah ikut lomba, walaupun nggak menang itu nggak apa-apa, kata gitu. Dan akhirnya saya coba, alhamdulillah menang ternyata. Kalau untuk perlombaan, saya sempat mengikuti 2 perlombaan di semester 1. Itu yang pertama ada lomba pidato di Al-Azhar, itu tingkat nasional, dan alhamdulillah saya dapat juara 2. Kemudian yang kedua itu ada di Aspikom, itu lomba membuat film dokumenter. Itu waktu itu saya ikut film dokumenter ini bersama cutting, Pak. Jadi saya itu satu-satunya mahasiswa yang semester 1 gabung ke kelompok semester 5 untuk membuat film dokumenter gitu. Jadi saya ikut cutting, ikut syuting sama cutting sana sini, dan waktu pengumpulan video juga saya ikut, dan alhamdulillah kemarin saya juga menang bersama cutting. Studio podcast ini disponsori oleh PLN. Nah, di sini biasanya digunakan oleh para mahasiswa untuk melakukan podcast
Dan juga semisal ada pembuatan video atau apa juga biasa dipakai di ruangan ini. Nah, di sini ada ruang operatornya. Biasa dibuat editing-editingnya dan juga kayak proses pindahan kamera, audio semua di sini. Ini biasa buat bangku dari narasumbernya sama buat dari moderatornya juga. Ini ada televisi, kamera, ada light-nya juga. Jadi emang di sini tuh cukup sering Pak dipakai. Hampir setiap minggu tuh rutin pasti dipakai di ruangan ini. Podcast praktek, kebetulan podcast juga cukup rutin, hampir di setiap minggu itu selalu ada. Kan kita juga ada UKM podcast ya Pak ya. Itu kegiatan podcast, jadi hampir setiap minggu itu mahasiswa pasti silih berganti tuh ganti-gantian melakukan podcast di sini. Mengundang narasumber, yang jadi moderator ganti-gantian, yang jadi kameramen ganti-gantian, jadi semuanya bisa belajar. Dan kebetulan ini emang podcastnya ini digunain nggak cuma mahasiswa doang ya Mas ya? Tempo ada. Iya, di Tempo juga ada. Program teras negeri biasanya, Iya. itu di sini biasanya. Itu untuk gubernur, namanya wali kota, bupati di sini biasanya. Iya, sering kunjungan di sini dan ngelakuin diskusi ya Mas ya? Iya. Nah, gitu. Jadi satu ruangan tapi digunain untuk berbagai macam kegiatan ramai-ramai. Kita lanjut di ruangan sebelah Pak. Di sini ada ruang kelas. Ini ruang nasional Pak namanya Pak. Ini ruang nasional. Iya, jadi setiap ruangan ada namanya. Tadi kayak ada opini, caping, dan ini ruang nasional. Ini biasanya tuh lebih sering digunakan oleh mahasiswa manajemen. Nah, jadi lebih sering dipakai oleh mereka, tapi juga kadang-kadang dipakai oleh prodi lain juga. Di sini karena emang ruang lingkupnya nggak terlalu besar, ini benar-benar digunakan untuk saling sharing, diskusi antar dosen dan juga mahasiswa gitu Pak. Kalau kayak ruang-ruang yang lain kan lebih besar, itu digunakan buat diskusi ramai-ramai gitu, kayak kuliah gabungan antar prodi. Nah, kalau di sini itu lebih intim lah gitu diskusiannya. Di sini juga digunakan biasanya untuk mempresentasikan proposal bisnis ataupun rancangan anggaran yang sering digunakan oleh mahasiswa seperti itu. Lanjut ke ruangan sebelah lagi nih Pak. Iya, itu ada jadwal-jadwal kelasnya. Kebanyakan emang didominasi sama pemasaran Pak kalau di kelas ini. Nah, di sini ada ruangan laboratorium pemasaran digital. Ini juga laboratorium juga. Karena sesuai namanya pemasaran Pak, jadi emang paling sering banget nih digunainnya sama pemasaran juga. Saya aja selama di sini hampir nggak pernah pakai kelas ini Pak. Nah, di sini ada komputer seperti yang bisa dilihat. Ini biasanya dipakai untuk kayak mahasiswa buat proposal atau kayak misal membuat anggaran, rencana dan sebagainya gitu Pak. Nah, di sini juga sebenarnya kalau laboratorium kayak gini Pak, itu nggak cuma digunakan selama pembelajaran aja. Semisal mahasiswa nih, satu orang aja itu butuh banget, misal saya mau pakai komputernya, itu bisa langsung izin aja. Nanti kalau misal memang kondisinya memungkinkan, langsung pakai bisa gitu. Jadi nggak harus ada pembelajaran dulu. Iya, jadi bebas digunain. Makanya tadi kan sempat disampaikan sama mahasiswa produksi lain di perpustakaan tadi bilang kan, kalau nggak punya laptop ataupun nggak punya apa-apa, ya nggak masalah gitu. Karena memang di sini bisa dipinjamkan. Jadi misal ada tugas dan disuruh bikin desain atau ngetik apa gitu, nggak punya laptop, tinggal bilang aja, saya mau pakai laboratorium ini boleh nggak gitu. Kalau misalnya memang kosong nggak ada kelas, langsung pakai aja gitu. Iya, jadi nggak memberatkan mahasiswanya Pak. Nah, kebetulan di sini juga yang disediain ya speknya juga udah tinggi-tinggi semua Pak. Jadi nggak perlu khawatir, mahasiswa tinggal pakai aja. Di sini ada ruang dosen. Iya, ini mungkin kita nggak bisa masuk ya. Ini isinya ruang dosen sama beberapa staf admin Pak. Iya gitu. Nah, di sini ada ruang seni namanya Pak. Biasa digunain oleh mahasiswa desain media Pak. Tapi mahasiswa produksi media sama pemasaran juga bisa pakai di sini. Ini juga kelasnya dibuat khusus sih Pak. Karena kan kalau yang lain biasanya pakai bangku yang udah sekalian ada mejanya ya. Ini karena emang dikhususin buat mahasiswa desain media, jadi buat gambar Pak. Jadi ini tuh mejanya bisa dibuka. Biasanya tuh dibuat naruh alat-alat tulis, alat-alat gambar gitu. Iya, jadi mereka juga nggak perlu nyari-nyari lagi kalau misal mau gambar di sini. Dan karena mejanya juga dulu buat lebar Pak. Ini biasanya buat ngegambar, buat bikin poster atau prakarya apapun lah seperti itu. Ini sebagai laboratorium satu bangkunya. Ini bisa Nah,
Bisa diangkat ini Pak mejanya Pak. Biasanya emang kayak buku gambar gitu. Ini random Pak isinya, ada yang isi pensil, ada yang pensil warna, ada krayon, beragam gitu Pak. Itu isinya. Jadi memang walaupun kampusnya mungkin belum sebesar itu namanya dan mungkin juga belum sebanyak itu, tapi fasilitas yang kita ajukan itu sangat lengkap Pak. Seperti yang tadi Bapak mungkin udah lihat di perpustakaan ya, prestasi udah banyak, fasilitas juga sangat menunjang, seperti itu Pak. Nah ini ada beberapa hasil gambar-gambarnya tuh ditempel-tempel. Jadi emang ini lebih ke ruang kreatif sih Pak. Jadi kalau misalnya ada apa pengen gambar aja, terus langsung dipasang aja gitu, nggak usah malu gitu hasil karyanya. Nah berikutnya di sini sebelah ada ruangan laboratorium lagi Pak. Jadi kurang lebih di sini ada 4 laboratorium. Di lantai 7 ada 3, di lantai 6 ada 1. Ini laboratorium multimedia Astra. Kata namanya Astra, ya karena disponsori oleh Astra gitu Pak. Ini juga paling sering banget digunain oleh mahasiswa desain. Kalau tadi mahasiswa desain yang di sebelah itu kan ruangan buat gambar-gambar Pak. Kalau di sini itu ruangannya buat mengedit Pak. Edit video, edit gambar, bikin 2 dimensi, 3 dimensi itu di sini. Dan karena emang dikhususin buat mahasiswa desain, jadi emang speknya ini udah bener-bener tinggi banget. Buat ngedit video, buat bikin gambar 3 dimensi itu enteng lah di sini. Makanya mahasiswa desain media yang nggak punya laptop nggak usah khawatir, di sini udah disediain, tinggal pakai aja gitu. Karena saya juga punya beberapa teman yang di desain media itu ada yang mereka nggak punya laptop, ada yang punya dan laptopnya itu speknya kecil gitu. Nah mereka itu sering pakai di sini kalau misalnya buat ngerjain tugas. Di sini juga sengaja dibuat banyak jendelanya supaya mahasiswa tuh merasa fresh lah gitu Pak. Nggak pusing mikirin tugas mulu, bisa ngelihat lingkungan sekitar seperti itu. Sebenarnya paling banyak tuh Pak, kalau misalnya di sini yang punya ruang kelas itu ya, itu mahasiswa desain paling banyak. Mahasiswa desain, karena mereka punya ruang ini editing, di samping juga ruang buat gambar, di bawah juga di perpustakaan tadi yang laboratorium BRI, itu sebenarnya desped juga Pak, desain media juga, itu biasa buat ya sama lagi, editing lagi, gambar-gambar lagi, cuma yang di bawah itu lebih bagus dari ini kemampuan komputernya, itu karena emang disupport langsung dari BRI. Jadi paling banyak fasilitas buat desain media sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini sering dipakai sama desain media, yang tadi seni juga sering dipakai sama desain media. Nah, kalau yang nasional juga sering dipakai sama pemasaran. Nah, kalau opini sama capi itu biasanya dikuasai sama prodi media, Pak. Iya, jadi sebenarnya masing-masing kurang lebih tuh setiap prodi punya 2 kelas milik mereka lah, kayak gitu. Makanya opini sama capi itu sering banget dipakai sama prodi media. Walaupun sebenarnya semua kelas bisa dipakai sama semuanya. Paling luas opini, iya bener, betul banget. Itu karena emang selain dipakai buat ruang kelas, itu juga dipakai kadang buat ada tamu, buat nyambut tamu. Seperti kemarin itu kan ada mahasiswa dari Cina ya, itu kita sambut mereka di opini gitu, kita diskusi bareng-bareng di opini. Kadang juga untuk melakukan seminar atau workshop itu di opini juga Pak, karena ruang paling besar di situ. Perkenalkan, nama saya Maila Rasati dari Prodi Desain Media. Sekarang selagi semester 4 dan saya angkatan 23. Jadi sebelum saya mulai di Tempo itu, kan saya kan prodi desain media. Sebelumnya itu saya SMK animasi. Jadi bukan cuma searah tapi satu passion. Dan kebetulan teman-teman di sini tuh juga sama. Dan lingkungannya tuh saking enaknya tuh aku belajarnya tuh kayak bukan cuma sama dosen tapi sama temen, jadi saling sharing gitu. Iya, jadi tuh kenapa ya? Kalau misalnya orang tuh kalau nyaman pasti makin terbuka kan. Aku tuh sebelumnya tuh kayak malu. Iya, aku pendiam brutal. Ilustrasi, abis itu tipografi, animasi, bisa belajar layout majalah, bisa belajar bikin logo, desain grafis. Beberapa udah bisa, tapi di sini tuh bener-bener dari awal terus sampai akhir. Jadi kayak dibikin paham banget, abis itu baru praktek. Kita dilatih untuk bisa. Jadi semester 1 itu aku sama teman-teman aku nge-joke itu jurusan tes. Jadi jurusan tes, kenapa kita bilang jurusan tesnya gitu? Karena kalau misalnya semester 1 itu kita bener-bener semua itu dilatih dari awal. Jadi mau yang bisa gambar mau yang enggak, biar sama-sama ada progresnya lah. Misalnya kalau misalnya yang udah bisa gambar, siapa tahu ada yang anatominya kurang atau perspektifnya kurang, jadi bisa ditambahin lagi dari situ.
dan yang belum bisa belajar dari awal. Tapi ngeri nggak Pak nonton konser Alis Pak? Ngeri kalau saya. Nonton doang mah. Ya naik ke wahana ya. Oh Bapak silakan. Monggo. Ya anggap di Dufan lah Pak. Banyak awas. Awas saya. Nah. Gini Bang. Kapan buat tangan gini katanya. Nah ini ruang Pemret sama ruang redaktur eksekutif Bapak Ibu. Ada kok, salah deh. Bukan. Enggak, itu anak. Mana Pak? Podcast dulu dong, podcast di situ. Ini untuk rapat atau gimana? Ruang untuk rapat. Sit aja sih Pak, siapa mau Oh. pergi, silakan. Oh iya. Sekarang kan ya kantor kekinian kan gitu Pak. Iya. Banyak Betul. kan maksudnya. Iya. Sini Pak, mejanya nih Pak. Oh iya. Iya bener ya. Ini kotak buat wawancara redaksi Pak. Ada suara, ini ada itu. Itu kita juga ada apa? Ruangan yang di tengah. Baca harus tempo. Keren kan? Ya, udah di sini aja. Ya. Dia masih lagi ada program BSN. Enak itu kantornya. Ada di sini. Kuliah sini, kerja magang sini. Kerja sini. Ada gayanya udah kayak wartawan tuh. Oh. Mural kita semua dinding gambar. Kita ke lantai 3 Bapak Ibu, ayo. Ayo. Oh, kantornya enak ini beneran. Oh, ruang telepon. Ini biasanya buat ruang ngumpul karyawan, buat workshop gitu. Ya, jadi mahasiswa itu sudah benar-benar kita fasilitasi, bisa masuk tapi ada akunnya khusus Pak kesini. Ya, ayo sini Pak, bisa sekali Pak. Ayo Bapak Ibu. Hari ini. Ayo kan masuk kan. Dia dari RTV. Dan RTV MNC, nah dia dari Post Production. kemudian besar Pak. Ini ada 3 mesin, 1 mesin, 2 mesin, ada sebelah sana mesin kecil 1 lagi. Jadi mahasiswa juga belajar dari proses yang besar. Dia paham lah prosesnya. Itu kan paling mudah kan. Satu dosen tergantung nanti mahasiswa yang masuk, bisa ada 3, bisa ada 4. Ada yang foto sono. Ya nggak apa-apa, orang tuanya foto. Mau foto di kantor Tempus? Adeh. Itunya yang mau diwawancara. Iya yang Tapi baju tadi. salah ngomong, bajunya. Oh, nggak ngeh. Saya Salvi, Direktur Politeknik Tempo Jakarta. Jadi Politeknik Tempo ini ada di bawah Yayasan Rumah Edukasi Tempo Pak, di bawah binaan Tempo Media Group, dan kita baru berdiri di tahun 2021 dengan 3 program studi. Ada program studi desain media, produksi media, dan manajemen pemasaran internasional. Nah, 3-tiganya diploma 4 atau sarjana terapan, yang titelnya sarjana terapan. Dosen kita itu rata-rata memang dari industri. Jadi dosen kita karena memang background kita industri media yang sudah terkenal di Indonesia, nah sehingga beberapa redaksi senior juga dari beberapa perusahaan yang terkait dengan program studinya kita rekrut untuk menjadi salah satu dosen, sehingga seluruh kurikulumnya kita sesuaikan dengan industri yang kekinian. Jadi wakil direktur kami juga dari eksekutif produser TV Tempo, Kaprodi juga ada yang dari jurnalis senior, saudara kami. Nah,
Nah, saya sendiri juga dari pemasaran di Politeknik Tempo. Kita kebetulan memang dari awal mencari kerjasama dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan industri. Kenapa kita kerjasama dengan perusahaan? Karena kita ingin mengembangkan nama Politeknik Tempo itu untuk perusahaan-perusahaan yang cocok dengan industri kami, tentunya dengan industri media. Nah, selain itu pun perusahaan-perusahaan ini biasanya memberikan hibah berupa beasiswa atau peralatan yang terkait dengan program studi yang kami miliki, dan kebanyakan dari BUMN, Pak, dari Telkomsel, dari BRI, dari Jasa Marga, Pelindo, ya, terus dari beberapa yayasan swasta seperti Astra, terus juga Indika Foundation. Jadi sebenarnya program magang itu ada yang mandiri, ada yang lewat dikti, artinya dari kementerian. Nah, biasanya kalau dari kementerian itu penempatannya langsung dari kementerian. Kayak kemarin kita ikut beberapa mahasiswa dari magang MSIB ya, magang Merdeka, itu di beberapa kementerian. Tapi kalau magang mandiri itu biasanya usulannya bisa dari mahasiswa maupun dari kami. Nah, kalau dari kami biasanya ada beberapa mahasiswa yang kita tempatkan di Tempo Media Group maupun yang di rekanan perusahaan kami. Artinya memang sangat luas yang kita berikan program magang ini kepada mahasiswa, tergantung juga dari mahasiswanya. Dia ada usulan atau enggak, gitu sih biasanya.